Oke, pokoknya batas Z hitung ada pertanyaan enggak? Cara nyari nilai Z hitung ada pertanyaan enggak? Kalau ada, Apa tadi rumusnya, Tay? Nah, tulis tadi di siko ada XI min X bar dibagi S. Telah menyuruh atau bukan nulis dulu. Biar bisa dibaca. Oke. Screen lucu. Itu Tay, kan yang apa tadi? Yang FK tuh kan dibagi kayak nilai paling ya kan dibagi. Yo. Dibagi nilai terbesarnya atau nilai terakhirnya. Entahnya besar entah tidak, pokoknya nilai terakhir atau nilai yang paling besar. Apa yang FK? FK tuh jelas berurutan, yang paling besar tuh selalu di bawah gitu. Frekuensi kumulatif. Apanya ada tuh? Apa maksudnya nyaret kok Well. Anjir. Hapus dulu, woi. Marah, woi. Ya Allah. Bukan aku. Yang mana hapusnya, Tay? Ih, siapa tuh? Screenshot dulu. Tanggung jawab. Dah. Bukan nih anjir. Masih ada itu garis. Iya. Mana dan data hapus, dah. Matikan dulu. Ada api sih. Batas Z Ada itu api. So, itu Tay yang mencari rata-rata apa tuh rumusnya? Nggak tulis lupa. Average. Yang standar deviasi itu kan STDF apa sih? Ya, STDF S. Karena Apa bedanya sampel. Rata-rata average. Average. Atau A? Apa? Kok nanggi? Average. Kok nak tengok? Oh, itu. Tidak nengok layar, sorry. Oke. Tay, kapan kita makan standar deviasi yang populasi? Saat tengok yang kemarin kan yang ibu data sebanyak IDA tuh, nah saat itulah. Datanya kan populasi tuh sampai 41.000, nah itu tuh lah populasi. Itu pakai Berarti kalau kurang ST. dari 100 sampel. Tergantung juga, Lega. Kalau sebatas populasi statistika UNIP kan nomor ASU juga ada sih 200-an sih mahasiswa statistika dari segala angkatan. Pokoknya tergantung lah. Kalau data yang kecil itu kok sampel. Populasi itu biasanya dikasih tahu kok. Oke. Udah ya, lah batas Z itu nggak bisa kan. Terus selanjutnya tuh cara cari nilai Z. Nah, yang tadi kan kita tahu kan yang tadi pakai norm inverse. Nah, kalau yang di Siko baru pakai norma distribusi sebenarnya itu tuh. Aku pakai norma distribusi karena kita nak nyari titiknya. Karena kita nak nyari nilai peluangnya. Ya, nak nyari nilai peluangnya dari titiknya Iko. Kalau yang tadi norm inverse untuk nyari nilai, nak nyari titiknya. Kalau yang itu norm distribusi untuk nyari nilainya. Itu makin nilai X ya. Bismillah, Ida C. Tidak ngulang lagi. Nah, Iko pakai rumus norm distribusi,
Terus kita masukkan nilai X-nya yang ikut tadi. Terus nilai min-nya karena ikutan nilai Z tadi kan min-nya jelas 0, standar deviasinya 1. Tinggal ditulis 0, 1. Terus ikut akumulatifnya, tengok. Kalau true itu kumulatif distribution function untuk tabel fungsi distribusi. Terus kalau false nih untuk mencari peluang fungsi kepekatan peluang. Kita makainya yang kumulatif distribution function. Yang true. Tinggal tutup kurung, enter. Aduh. Masalah. Salah, guys. Bukan nilai X. Aduh. Ya, bukan nilai X, tapi pakai nilai. Aduh. Ya, pakai nilai Z ternyata. Jadi, rumusnya itu bukan pakai nilai X, tapi pakai nilai Z hitung yang telah kita hitung tadi. Jadi, rumusnya tadi, distribusi, dimasukkan nilai Z hitungnya, terus titik 2, min-nya nilai Z tadi 0, terus ikutnya standar deviasinya juga 1, terus ikut pilih yang true. Karena fungsi distribusi. Terus tinggal tutup kurung, entar. Dah, muncul kan, Iko nilai peluangnya. Tinggal tarik sampai bawah. Nah, muncul nilai peluangnya. Tengok, nilai peluangnya mendekati 1. Tapi tidak ada yang lebih dari 1. Terus, nyampe Z tabel, ada yang nak tanya tidak? Rumus yang Z tabel tadi tertulis juga kan itu tadi Tai. Nah, disalin galau soalnya. Ya, muncul kok di Sikona. Di Excel-nya. Oke, terus nak nyari nilai D. Nilai D itu yang FS Iko dikurang dengan FT. Tinggal pakai fungsi pengurangan biasa, dikurang sama yang ini. Tinggal dienterkan, terus tarik ke bawah. Dah, lah dapat nilainya segiko. Terus Iko kan ada yang minus. Itu tuh dimutlakan. Pakai rumus absolut. ABS. Nilainya ini. Tinggal dienter, terus tarik sampai bawah. Nah, dem. Yang diabsolutkannya tadi Tai. Yang D itu tadi ya. D-nya. D-nya kan ada yang negatif kok. Nah, dipositifkan. Ya. Gitu. Ke rumus Oke. absolut. Kawan-kawan, halo. Apakah? Halo. Halo? Besok tuh boleh pakai sheet dah sih? Nak nulis Boleh, rumusnya Kak. galau-galau, Cok. Boleh, Boleh. Kak. Boleh. Nanya balik. Hah? Hah? Boleh bolak-balik. Nah, itu yang tidak tahu. Kau nulis apa, Cok? Banyak nian. Nggak ada tahu kita. Entah mana segalanya. Nulis laporan BI kau. Laporan bahasa Indonesia kapan kumpul? Sudah, Nala. Fokuslah dulu. Besok masih lama, Cok. 2 minggu. Lama weh. Ipa syapla cepet lah. Kira-kira besok tuh pakai uji T juga dak? Masuk dak weh? Kamu uji T tidak tahu nian. Tidak belajar. Uji apa be yang masuk besok tuh? Uji T kayak ragam tuh nah, tidak belajar lah yang itu. Sepeda ya, guys. Nak lanjuti kok. Ya. Weh, Kiki plot. Lanjut. Ayah nak tidur, Cok. Iya, betul, Nengka. Makasih. Udah ya, guys. Tonton aja Terus, lah videonya, tonton video. nah, ya. Terus untuk nyari nilai Z hitung, salah, bukan Z hitung, Z Kolmogorov.
itu tuh nilainya tuh sama dengan nilai D. Tidak, salah. Pertama tuh kita tentukan nilai D terbesar dari si Giko. Dari segala Giko mana nilai T terbesar. Nilai D terbesar. Kita bisa pakai nilai rumus yang maksimum atau minimum, atau kamu cari manual juga bisa. Tidak perlu harus pakai nilai maksimum minimum. Soalnya kan nampak juga. Bisa tertengok mata. Terus tinggal di-enter-kan. Muncul berarti yang terbesarnya 0,29891. Nah, yang berarti yang iko. Yang nilai D-nya terbesar. Dah, habis itu tinggal kita masukkan ke rumus Z Kolmogorov, itu tuh nilai D terbesar dikali, sebelum itu nyari kok dulu ya. Apa sih akar, coba nulisnya akar dari N. Akar dari jumlah data. Jumlah datanya tadi kan ada 31. Nah, kita disuruh nyari itu akar dari 31. Cek tenang, pakai rumus SQRT itu dari 31. Akar dari 31. Cek tenang. 5,56776. Nah, cara cari nilai Z Kolmogorov tuh D terbesar dikali dengan nilai akar dari N. Nah, kok hasilnya? Tengok nah. Bukan, nah, akar N ditambah D. Bukan ditambah, tapi dikali, sorry. Iko, bukan ditambah, itu dikali. Nah, kan tadi kan kita tuh lah nentukan tarafnya ya. Tarafnya tadi berapa? Misal taraf kita tadi, kita nentuin tarafnya tadi berapa ya kira-kira? 5% misal. Taraf 5%. Tinggal cari nilai Z-nya. Z 0,05. Nanti pakai norm inverse. Masukkan nilainya 0,05. Nah, nilai tarafnya tuh 1,6449. Kalau kita absolutkan. Jadi bawangnya? Tolong guys, yang berisik mute dulu. Udah. Nah, kita tengok Z Kolmogorov kan lah dapat sama Z 0,05 tadi lah dapat. Terus kita tengok cak mana penolakannya, kriteria penolakan H0. Jika Z hitung lebih besar dari Z tabel, maka tolak H0. Kita tengok Z hitungnya tadi 1,66424, sedangkan Z tabelnya tuh 1,64485, lebih besar Z Kolmogorov kan dibanding Z tabel, ya kan? Yo. Nah, jadinya kita tolak H0. H0 tadi kan data menyebar normal. Kalau kita tolak H0 berarti H1 yang diambil. Berarti data tidak menyebar normal. Jadi dapat disimpulkan bahwa data data ini tak menyebar normal. Dem, tak dapat. Jadi lah disimpulkan data IKOKO tidak sebar normal. Dem. Selesai, itu yang univariat. Hai. Oi. Tolong pencetkan nilai rata-rata, Tay. Average G. Bawahnya? Itu standar deviasi. Oh, yang sampel. Iya, Habis yang itu, Tay? sampel. Apa? Yang norm dis kan, terus ada 0,1, terus ada true, itu tuh
pasti 0,1 terus nggak? Kalau yang mean sama standar deviasinya emang 0,1 itu tuh selalu tabel Z tuh mean-nya tuh selalu 0, standar deviasinya tuh selalu 1, Ci. Nggak bakalan berubah. Dari tadi Iko apa sih lagi omong juga. Kalau nggak bakalan berubah 0 kayak 1. Karena nilai Z. Oke. Mbak Desi kok nggak bisa? Taya, nak nanya, Tay. Oi. Itu yang tadi perbandingan yang maka jadinya tolak H0 tuh tadi gimana? Bentar. Kan antara... Ya itu lihat dari ini, kriteria penolakannya tuh H0, tolak H0 jika Z hitungnya lebih dari Z tabel, atau Z Kolmogorovnya tuh lebih besar daripada Z tabel. Ini kan Z Kolmogorovnya dapat 1,66424. Terus Z tabelnya 1,64485. Lebih besar 1,664 kan dibanding 1,644. Jadinya tolak H0. Oke, thank you. Oke. Tai. Oi. Tabelnya Excel juga, Tay. Hah? Tabelnya cari di Excel juga. Iya. Karena datanya banyak aja ini. Setelah ibu tuh nyuruh pakai Excel, kalau pakai Z-table, sebatas Z-table tidak bakalan nemu juga nilainya. Tai, Ya, pas ujian nanti tabelnya itu dibuat di kertas nggak sih? tergantung. Kalau misal ibunya minta dalam bentuk file Excel, pakai file Excel. Tapi kalau misal ibu suruh nulis di kertas, terus di kertas. Wah, parah. Saya nanya. Itu siapa sih yang ngubah-ngubah dari tadi tuh bawa datanya, maafnya. Nanya lah apa? Yang H0 dengan H1 tuh cak mana menentukannya tidak dan kan tidak menyebar. Nah itu misalnya terbalik cak mana? Tidak bisa. Itu menentukan H0 itu data menyebar. Iya, H0 tuh pasti selalu datanya menyebar normal. Kita buat hipotesis nolnya pasti datanya kok nyebar normal. Gara kamu perlu pengirim, Cok. Mampus. Tapi apa? Misalnya kan ada soal tentang yang tentukan hubungan antara ini saling berhubungan atau tidak. Nah, H0 tuh selalu yang tidak yang tidak hubungan. Oh, selalu itu? Tidak. Tergantung. Kalau itu kan uji Kolmogorov. Kalau uji Kolmogorov, H0-nya pasti datanya tuh menyebar normal. Tapi H1-nya tuh data tidak menyebar normal. Itu kalau di uji Kolmogorov selalu yaitu. Makanya ditulis kriteria penolakannya. Jika Z hitung lebih dari Z tabel, maka tolak H0. Kalau Kolmogorov selalu itu. Kalau yang lain kan tergantung tuh. Nah guys, kalau univariat udah kan batas Kolmogorov-Smirnov kalau yang univariat. Kalau yang bivariat itu kan bivariat tuh kan ada terbagi menjadi 3 tuh kan. Ada yang numerik, terus kategorik sama numerik kategorik. Jadi nak bantu menulis, woy. Nulis apa? Nulis yang tabel numerik tuh pakai analisis apa aja tuh nah. Terus kalau kategorik tuh analisis apa. Terus kalau numerik kategorik analisis apa. Sika. Tai nak nanya. Apa? Kapan kan misal di soal tuh tidak disebuti kan kita pakai bivariat kayak tidak di bivariat. Misalnya di apa sih yang tadi tuh univariat bukan numerik kan. Di bivariat tuh juga numerik. Nah, kapan kita pakai bivariat, kapan kita pakai univariat? Kan univariat tuh variabelnya tuh kan 1, Ngi.
cuman satu, ada nilai X-nya itu cuman satu. Tapi kalau di bivariat kok X-nya bisa jadi ada 2. X1 ke X2. Variabelnya. Oh, satu pakai bivariat berarti. Kalau variabelnya ada 2, bivariat. Kalau variabelnya ada 1, univariat. Kalau variabelnya lebih dari 2, pakai multivariat. Itu kalau abis UTS kita belajar itu, multivariat. Oh, kan kalau yang univariat kan lah sepanjang itu data tabel. Kalau bivariat kok 2 kali itu. Yang univariat kan lah sepanjang itu, cari ini dulu, cari itu dulu, cari itu dulu. Nah, kalau bivariat lebih panjang dari itu tidak mencarinya. Tergantung, Gi. Tergantung ipanya soalnya. Oh, oke. Kok udah selesai belum? Tulis. Data. Apa nih? Ayolah. Dan, nah, jadi di bivariat kok ada 2 variabel. Nah, variabel 1 kayak variabel 2. Variabel 1 kayak variabel 2. Nah, tengok dulu, kita tuh sebelum menentukan pakai analisis apa, kita tuh harus tahu itu tuh numerik atau kategorik. Tuh, harus dipelajari dulu. Cara menentukan tipe skala pengukuran data itu tuh ada numerik atau kategorik. Itu harus kamu pelajari dulu. Nah, kalau misal variabel satunya numerik, itu kan numerik. Variabel 2-nya juga numerik, itu bisa pakai korelasi persen atau regresi. Tapi kalau misalnya kategorik bisa pakai kayak kuadrat. Kayak kuadrat tuh yang Ibu ajari kemarin. Pakai, ingat gak sih yang pakai EI, OI? Nah, itu pakai kayak kuadrat. Nah, terus cak mana kalau numerik? Wih, mati lampu. Cier. Lampu. Masuk dah ya, masih masuk dah. Bentar. Oke, masuk. Tes, masuk dah. Mati lampu rumahmu. Ayolah, connection stable lagi. Masuk. Ya, tapi connection ambo unstable. Cepet. Ambo cepet ya. Mati lampu, Tay? Iya, mati lampu. Rumah mati lampu, guys. Biasa, pelosok. Nah, ambo ajari cepet ya, karena mati lampu juga. Nah, terus kalau numerik kan cek contohnya bisa pakai korelasi persen atau regresi linear. Terus kalau kategori pakai kayak kuadrat. Kayak kuadrat kemarin lah dipelajari kan ke Ibu. Terus yang numerik kategorik bisa pakai uji T atau ANOVA. Cara bedai uji T kayak ANOVA tuh iko kategoriknya. Kalau kategoriknya cuman perempuan atau laki-laki yang cuman duo, kayak perempuan terus laki-laki, itu kan ada 2 jenis cuman kan. Nah, berarti pakai uji T. Tapi kalau yang lebih dari 2 kategori, misal ada SD, SMP, terus
SMA itu bisa pakai yang ANOVA. Selain perempuan laki-laki bisa juga nulis merokok atau tidak merokok. Nah, nak jelasin dulu yang korelasi person. Sebenarnya. Rio, matikan dulu Rio. Bentar ya guys, buat tadi. Nah, udah. So, tinggal pilih yang data analyze. Udah ya. Masih. Nah, itu sebenarnya itu siapa Rio, sih? mute Rio. Gitu. Benar. Nah, dah. Nah, kalau pakai apa sih numerik kok bisa korelasi person atau pakai apa sih? Pakai plot tebaran, scatter plot. Tinggal kan aja. Dan kemarin Ibu tuh ajari kan, misal gambar Iko. Itu tuh cak mana tebarannya, apakah normal atau tidak gitu. Nah, terus cak mana? Terus Iku ke datanya dibedakan, tapi yang bedakan. Kita ganti. 15, 45, 34, 6. Ya, nah tinggal pilih yang plot tebaran atau scatter plot. Di insert terus pilih yang scatter plot. Nah, nampak kan datanya cak mana? Tidak menyebar normal kan? Nah, tidak lurus. Tidak yang titik full lurus tuh tidak kan? Nah, kok pakai berarti apa sih? Kemarin enggak lupa. Artinya tidak menyebar normal. Terusnya itu menumpuk pada satu titik aja gitu. Nah, cara bacanya yang mana ya materi adalah di PDF kode salamu kemarin ya. Nah, terus untuk mencari si person, ya korelasi person itu tuh pakai rumus korelasi. Pakai rumus korelasi pas Medstat kemarin, itu tuh rumusnya tuh N dikali sigma. Gimana ya nulis sigma? Anggap aja sigma ya guys. N dikali sigma X ke Y. Tapi kok untuk 1. X ke X. Tidak tahu boleh. Aduh. Nanya, kamu nak ngasih tahu cara cepatnya ya. Google sebenarnya di sini. Kamu pilih kan, terus kamu pilih yang bagian data. Bagian data, kamu kasih tahu cara cepatnya karena zoom-nya habis, terus pilih yang data analyze. Nah, di data analyze banyak pilihannya. Ada korelasi, ada ANOVA, terus ada covarian, ada uji F, ada histogram, terus ada regresi, terus ada sampling, terus ada t-test atau uji T, atau terus ada uji Z juga kan. Terus tinggal pilih korelasi. Terus range-nya tuh tinggal kita pilih range-nya. Pilih dulu range-nya. Nah, di range-nya terus oke. Nah, itu hasilnya. Kolom 1 korelasinya terhadap kolom 1 ya 1. Terus kolom 1 ke kolom 2 korelasinya tuh 0,96218. Berarti korelasinya tuh apa kemarin korelasinya tuh sempurna.
Gitu. Terus kita di kamu mana? salah ya. Hah? Data terus Data, terus bagian data analyze. Sebenarnya kok harus di-add dulu. Koyo cara nambahinnya tuh di bagian option. Di bagian option. Tidak muncul lagi. Apa tidak muncul? Bagian option kamu. Siapa yang bisa share screen, woi? Siapa yang bisa share screen? Share screen dulu, yang megang Excel. Cak Mano. Share screen dulu, yang kamu tidak bisa optionnya. Untuk cara munculin data analyze. Siapa yang nak share screen? Dia mau optionnya tidak muncul. Udah baca. Bisa. Share screen. The other participant sharing. Coba share screen. Kasih akses Pak. Udah kok, mau kasih akses kok. Nah, ada enggak? Belum. Nah, kau pencet yang file. File. Oh, file. Option kan? Ya, option, pencet optionnya. Terus pilih yang advance. Salah, yang add-ins. Ya. Pencet, sabar. Dia mau nge-lag. Belum terpencet. Apa dia mau aja? Nah. Yang lain deh, yang lain. Siapa mau bisa share screen? Hai, dipencet langsung nge-lag, Hai. Hah? Udah deh, udah jadi. Lag Nian dipencet. Habis itu? Bisa. Nah, udah. Terus pilih yang analyze to fact yang paling atas tuh. Yang paling atas. Nah, yang itu pencet. Kau pencet kan? Nah, habis itu kau pencet yang tulisan go. Segalanya juga ya guys, serempak. Ya go. Dah. Kau pencet. Nah, terus kau centang yang analyze to fact tuh. Nah, kau centang yang paling atas tuh. Nah, terus pencet OK. Yang kedua tadi enggak ada? Ya. Nah, muncul kan data analyze-nya. Nah, itu. Di situ tuh banyak pilihannya. Nah, analisis regresi atau uji T gitu nah. Magic, Tai. Tinggal kok kamu tulis aja cak mana cara kriteria penolakannya cak itu nah. Kriteria penolakannya pada ANOVA tuh cak mana, saat p-value-nya cak mana gitu nah. Cak Mano mengeluarkannya dari stop share. Ya, stop sharing. Nah, pas dipencet kan, misal ANOVA kan, Tai, ada yang harus diisi. Range itu tuh apa? Itu tuh range-nya, datanya yang mana, datanya apa aja itu Nanggi. Kita blok juga kan? Ya, di blok dulu datanya. Soal ANOVA. 2 faktor atau 1 faktor. Datanya yang ini. Nah, terus pencet oke. Oh, berarti salah. Kalau 2 faktor harus 2 juga variabelnya lupa. Nah, kelebihan. Nah, kan muncul kan ANOVA-nya, p-value-nya segiko.
Nah, kriteria penolakannya tuh, bentar deh. Kamu ngirim enggak ya? Udah ya guys. Suara diambil hilang. Sinyal kau, apa sinyal lambat ya? Sinyal Anggi putus-putus. Sinyal lagi. Nah, bentar ya, kamu buka dulu file kamu. Bentar, bentar. Saya, Oi, Excelmu tuh Excel berapa? Excel 2016 yang terbaru. Ay, pantes. Kenapa? Tadi aku ngikutin yang caramu itu, Mm-mm. yang buat munculin data analyze tuh, dia nggak muncul. Yang tadi Nafa pakai Microsoft 2010 kalau tidak salah itu muncul kok. Nafa. Nggak parah nih Excelnya. Oke. Oke. Ada. Nah, Iko. Udah. Nah, Iko kan kalau kamu kan nulis ANOVA, nah kriteria penolakan pada ANOVA tuh HANOL ditolak jika p-value-nya kurang dari alfa. Nah, tadi kan kita udah dapat kan pada uji ANOVA tadi, p-value-nya 0,621754. Kita pakai alfanya tarafnya berapa? Kalau 5% berarti 0,05 kan. Nah, berarti p-value-nya kok kan lebih besar daripada alfanya kan. Berarti kita tuh terima H0, tidak tolak H0, cek tenang. Berarti apa sih terdapat hubungan antara kedua variabel, cek. Antara variabel 1 kayak 2 tuh berhubungan. Cek tuh. Yang palingan yang kamu harus cari tahu tuh ya cek itulah, cek mana kriteria penolakannya kalau dapat nilainya cek tuh nah. Terus ya apa aja hipotesis-hipotesisnya cek tuh. Kalau sebatas nyari nilai ANOVA-nya baik kan bisa. Tapi kan cak mana kriteria penolakannya. UJT juga. Berarti kita tidak harus nyari titik kritis kan? Kalau misalnya pakai p-value. Sebenarnya pakai titik kritis tuh pakai. Lega pada titik, bukan titik kritis sih sebenarnya.